Pendahuluan, bahasa Indonesia adalah alat komunikasi paling penting untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa. Oleh sebab itu, bahasa merupakan alat pengucapan diri, baik secara lisan maupun tertulis, dari segi rasa, karsa, dan cipta, serta pikir, baik secara etis, estetis, dan logis. Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang masih hidup tidak dapat menghindarkan diri dari tuntutan perkembangan masyarakat pemakainya. Perkembangan bahasa Indonesia telah terjadi sepanjang masa dan dapat dibuktikan dengan terdapatnya perbedaan antara bahasa Indonesia zaman dulu, ejaan lama, sampai dengan bahasa Indonesia dewasa ini, yaitu EYD. Di era globalisasi ini, teknologi berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi. Teknologi yang canggih memungkinkan orang untuk berinteraksi secara tidak langsung melalui platform yang disebut dengan media sosial. Menurut Nasrullah 2015, media sosial adalah media di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berkomunikasi dengan pengguna lain dalam bentuk media sosial. 3 bentuk yang merujuk pada makna bersosial adalah pengenalan, komunikasi, dan kerja sama. Dalam berkomunikasi melalui media sosial atau bertatap wajah secara langsung pasti menggunakan bahasa yang campur, baku dan tidak baku. Apalagi dalam sosial media dinamakan pengaruh media barat berpengaruh pada gaya bahasa masyarakat, serta ada istilah bahasa gaul anak zaman sekarang yang tidak sesuai dengan KBBI atau ejaan yang disempurnakan EYD. Seperti penjelasan di atas, di era digital ini, media sosial termasuk platform seperti YouTube menjadi wadah yang memperluas penggunaan bahasa di dalam berbagai konteks, termasuk dalam podcast seperti podcast yang diproduksi oleh Deddy Corbuzier. Analisis terhadap penggunaan bahasa dalam konten-konten ini tidak hanya relevan untuk memahami tren komunikasi masa kini, tetapi juga penting dalam menjaga kekayaan dan konsistensi bahasa Indonesia yang sesuai dengan tataran ejaan yang disempurnakan EYD. Selanjutnya ada metode dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di mana data yang diambil serta analisisnya berupa kata-kata yang disimpulkan dan bukan berbentuk angka. Lebih lanjut, penelitian deskriptif menurut Creswell 2014 dan Sugiono 2015 yaitu akan menjelaskan fenomena, fakta, dan kejadian-kejadian yang dialami oleh satu individu. Hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu menggambarkan secara detail informasi kualitatif yang terjadi di video-video podcast akun YouTube Deddy Corbuzier. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian ini yaitu menggunakan teknik simak dan catat. Menurut Sudaryanto 2016, teknik simak dan catat yaitu ketika seorang peneliti menyimak dan mengamati penggunaan bahasa yang terjadi. Sumber data dari penelitian ini diambil dari video podcast yang diunggah oleh akun YouTube Deddy Corbuzier. Peneliti hanya mengambil satu video berupa podcast dengan judul Sinteyong eksklusif di Close the Door Deddy Corbuzier Podcast. Podcast ini diupload pada tanggal 11 Januari 2022 dan sudah ditonton lebih dari 17 juta kali. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data yang pertama kali dilakukan peneliti adalah mengamati dan mendengarkan video podcast, lalu mencatat atau mentranskrip tuturan yang terjadi dalam video tersebut untuk memudahkan dalam memahami setiap data yang muncul dan kemudian mendeskripsikannya. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan pendekatan sumatif Hayes dan Shannon 2015. Teknik analisis ini meliputi membaca kembali transkrip video, mencatat tuturan yang mengandung unsur kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia maupun kesalahan bahasa dari segi tataran EYD, dan kemudian membuat kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan yang pertama yaitu ada kosakata.
di kosakata ini, yaitu yang pertama ada penggunaan kata serapan dan slang. Dalam podcast tersebut terdapat banyak penggunaan kata serapan dari bahasa Inggris dan istilah slang yang populer di kalangan anak muda. Misalnya, istilah coach lebih sering digunakan daripada pelatih, dan istilah slang seperti cool atau oke sering muncul. Contoh pada kata Coach Sinteyong yang itu sangat cool dalam menangani tim. Berikut yang termasuk dalam kata serapan di podcast Deddy Corbuzier dengan Coach Sinteyong. Seperti kata thank you. Dalam menit 1 jam 42 detik 52 detik terdapat penyebutan thank you oleh Deddy Corbuzier, yang dimaksud dari thank you kepada pelatih Sinteyong memberikan ucapan terima kasih. Selanjutnya yaitu ada kesesuaian dengan EYD. EYD menganjurkan penggunaan kata yang telah diserap dan disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Namun, dalam konteks percakapan informal, penggunaan kata asli atau slang sering lebih disukai karena dianggap lebih gaul dan relevan dengan audiens. Contoh, itu sangat menginspirasi, keren banget. Berikut yang termasuk dalam kesesuaian dengan EYD di podcast Deddy Corbuzier dengan Coach Sinteyong. Tidak galak memang, tetapi kalau di lapangan ada yang salah. Tapi Indonesia bisa memilih pelatih Coach Sinteyong itu keren banget. Memang ceritanya bagaimana Coach Sinteyong tidak tahu. Nah, selanjutnya di hasil pembahasan, yang kedua yaitu ada tata bahasa. Yang pertama ada penggunaan struktur kalimat. Podcast sering menggunakan kalimat yang sederhana dan langsung, kadang-kadang tanpa subjek atau predikat lengkap. Ini berbeda dengan struktur kalimat yang diharapkan dalam tulisan formal yang mengikuti EYD. Contoh, ya bagus sih. Berikut yang termasuk dalam penggunaan struktur kalimat di podcast Deddy Corbuzier dengan Coach Sinteyong. Contohnya, lebih mengerti, ya. Dan juga ada, kalau lo ngajar, lo bohong, ketahuan. Nah, untuk yang kedua yaitu ada ketidakpatuhan pada aturan tata bahasa. Penggunaan kalimat tanpa subjek yang jelas atau perubahan yang tidak sesuai dengan EYD sering terjadi. Contoh, Coach Sinteyong yang datang terus kita ngobrol langsung. Berikut yang termasuk dalam ketidakpatuhan pada aturan tata bahasa di podcast Deddy Corbuzier dengan Coach Sinteyong. Seperti, kalau di luar lapangan tidak masalah, tapi kalau di dalam lapangan sangat-sangat detail, mulai dari pakaian yang gimana, bagaimana, dari cara kasih memberikan. Itu pada menit ke 26. Nah, untuk yang terakhir dari hasil dan pembahasan ini ada tanda baca dan penekanan, dan juga ada penyesuaian dengan audiens. Penggunaan tanda baca dan penekanan suara. Dalam percakapan lisan, tanda baca seperti koma atau titik tidak relevan, namun intonasi dan penekanan suara menggantikan fungsi ini. Ini menciptakan tantangan dalam mengkontekstualisasi percakapan lisan ke dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan EYD. Contoh, jadi bagaimana? Oh ya, saya lupa. Berikut yang termasuk dalam penggunaan tanda baca dan penekanan suara di podcast Deddy Corbuzier dengan Coach Sinteyong. Juga ada, jadi memang di Korea, ke Jerman, Inggris. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada penyesuaian dengan audiens. Yaitu ada adaptasi terhadap audiens. Penggunaan bahasa dalam podcast seringkali disesuaikan dengan audiens target. Misalnya, penggunaan bahasa yang lebih santai dan sering mungkin lebih diterima oleh penonton. Contoh, ini yang benar-benar bikin kita semua semangat. Berikut yang termasuk dalam adaptasi terhadap audiens di podcast Deddy Corbuzier dan juga Coach Sinteyong. Seperti, ini luar biasa. Persiapan ini event-event selanjutnya yang lagi dipersiapkan. Itu pada menit 39 pada detik 20. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penelitian analisis penggunaan bahasa Indonesia dalam podcast Deddy Corbuzier dengan Sinteyong dalam perspektif ejaan yang disempurnakan atau EYD mengungkap beberapa temuan utama.
Yang pertama, ketidaksesuaian dengan EYD dalam konteks informal. Yang kedua, adaptasi terhadap gaya bicara audiens. Yang ketiga, pengaruh terhadap penggunaan bahasa. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan relevansi bahasa. Sekian video presentasi dari kelompok 11. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.